Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pada Ikhlas Trianda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem transmisi manual pada motor dan mobil. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ya, latar belakangnya ini transmisi manual itu adalah tipe transmisi yang digunakan pada kendaraan bermotor. Sistem ini menggunakan kopling yang dioperasikan oleh pengemudi untuk mengatur perpindahan torsi dari mesin menuju transmisi, serta pemindahan gigi yang dioperasikan dengan tangan pada mobil atau kaki dengan motor. Gigi percepatan dirangkai di dalam kotak gigi atau gearbox untuk beberapa kecepatan. Biasanya berkisar antara 3-6 gigi. Percepatan maju ditambah dengan 1 gigi mundur atau biasa disebut reverse. Gigi percepatan yang digunakan tergantung kepada kecepatan kendaraan pada kecepatan rendah atau menanjak. Digunakan gigi percepatan 1 dan seterusnya. Kalau kecepatan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Kalau mengurangi kecepatan gigi, percepatan diturunkan. Pengereman dapat dibantu dengan penurunan gigi percepatan. Pada transmisi manual terdapat berbagai komponen yang bekerja membentuk mekanisme perbandingan gear ratio. Selain itu, terdapat juga mekanisme menghubung antara tuas persneling dengan transmisi. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut selanjutnya, ya, ini adalah komponen-komponen transmisi manual. Yang pertama itu ada input shaft. Input shaft itu merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan kopling dan meneruskan putaran dari kopling. Selanjutnya yang kedua itu counter gear dan shaft. Merupakan bagian yang berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Yang ketiga ada gigi percepatan. Berfungsi untuk menghasilkan perbandingan rasio. Lanjut yang keempat ada clutch hub. Clutch hub itu berfungsi untuk
menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Terus yang kelima ada hub sleeve, berfungsi untuk menghubungkan putaran dari shaft ke gigi percepatan. Selanjutnya ada synchronizer ring, berfungsi untuk menyamakan putaran shaft dan gigi percepatan. Selanjutnya ada output shaft. Output shaft sendiri berfungsi sebagai penerus putaran dari gigi percepatan menuju propeller shaft. Selanjutnya ada bearing. Bearing berfungsi untuk bantalan pada input shaft, output shaft, dan counter gear agar bisa berputar dengan lembut dan mengurangi kerugian gesekan dari benda yang bergerak. Selanjutnya ada garpu pemindah atau shift work. Garpu pemindah atau shift work ini sendiri berfungsi untuk memindahkan gigi percepatan sesuai keinginan dengan cara shift work mendorong mekanisme hub sleeve. Selanjutnya itu tuas transmisi. Tuas transmisi sendiri biasanya terletak di samping pengemudi yang berfungsi untuk memindahkan gigi percepatan dengan cara meneruskan gerakan dari pengemudi menuju tuas penghubung transmisi. Selanjutnya itu ada tuas penghubung transmisi. Tuas penghubung transmisi sendiri terletak di antara tuas transmisi dan garpu pemisah yang berfungsi melanjutkan pergerakan dari tuas transmisi menuju garpu pemindah. Lanjut, yang selanjutnya ada Dayton ball. Dayton ball sendiri terletak di dalam transmisi dan terpasang bersama dengan pegas. Jumlahnya sama dengan jumlah batang garpu pemindah yang fungsinya untuk memberikan feeling kepada pengemudi saat memindahkan tuas transmisi dan mencegah tuas transmisi kembali ke netral saat sudah menusuk gigi. Yang terakhir ada batang garpu pemindah atau shift work shaft. Batang garpu pemindah sendiri berfungsi sebagai tempat pemasangan dari garpu pemindah. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari mesin synchromess. Synchromess adalah perlengkapan transmisi yang berfungsi untuk menyamakan putaran antar gigi yang akan disambung sehingga perpindahan gigi percepatan dapat dilakukan secara mulus. Cara kerjanya
Saat handle transmisi pada posisi netral, maka sinkromes berada di tengah, tidak berpengaruh atau dipengaruhi oleh kedua roda gigi yang ada di sampingnya. Cara kerja gigi sinkromes yaitu saat tuas transmisi didorong, menyebabkan hub sleeve juga terdorong ke arah gigi percepatan yang diinginkan. Secara bersamaan, gigi sinkromes juga terdorong ke arah gigi percepatan. Kemudian, ketika tuas didorong lebih lanjut lagi, maka gigi sinkromes juga semakin mendekati gigi percepatan yang mengakibatkan penyamaan putaran terjadi. Pada tahap akhir, ketika putaran gigi percepatan dan sinkromes sama, maka gigi percepatan akan terhubung dengan putaran dari input shaft dengan perantara hub sleeve. Selanjutnya itu ketahanan pada transmisi manual. Transmisi manual memiliki sistem mekanikal yang lebih sederhana, dengan bagian-bagian yang lebih sedikit daripada transmisi matic atau automatic. Oleh karena itu, perawatannya pun umumnya lebih mudah dan lebih murah. Selain itu, transmisi manual tidak memiliki komponen elektrikal, pompa, dan mekanisme pendingin seperti pada transmisi otomatis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada transmisi manual. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama tuh akselerasinya yang baik ketika berjalan jauh. Terus kecepatan yang dihasilkan sangat tinggi dan memiliki konsumsi bahan bakar yang hemat. Ya, untuk bahan bakar sendiri, konsumsi transmisi manual menghubungkan mesin ke transmisi dengan clutch rigid dibandingkan dengan konverter torsi pada transmisi otomatis atau V-belt pada continuously variable transmission atau CVT. Transmisi manual juga tidak membuang energi karena tidak ada pompa hidraulis seperti pada transmisi otomatis. Karenanya, mobil dengan transmisi manual umumnya lebih irit daripada otomatis atau CVT. Meski begitu, perbandingan konsumsi bahan bakar ini sudah agak berkurang berkat munculnya locking torque
konverter pada transmisi otomatis. Perbedaan konsumsi bahan bakar antara manual dan otomatis berkisar 5-15%, tergantung cara pengemudi dan kondisi jalan. Berikutnya, transmisi manual juga tidak memerlukan pendinginan aktif, dan karena mekanismenya lebih sederhana daripada otomatis, maka bobotnya lebih ringan daripada mobil dengan transmisi otomatis. Mungkin cukup untuk penjelasan sistem transmisi manual pada mobil dan motor dari saya, Farid Bastrianda. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.